Saat ayah meminta ibu Soruyong untuk jangan terlalu mengkhawatirkan hubungan anaknya karena tidak baik untuk kesehatannya. Lalu nenek pun mengatakan hal yang sama dan menyuruh ibu membiarkan hubungan mereka karena itu tidak layak. Soruyong hanya seseorang yang diambil, bukan anak kandungmu. Namun ibu Soruyong terkejut mendengarnya karena berani sekali nenek mengatakan hal yang tidak boleh diucapkan sama sekali. Karena Soruyong terlanjur mendengarkan semuanya, nenek menjelaskan semuanya kepada Soruyong. Ibu Soruyong mencoba menghentikan nenek mengatakan yang sebenarnya. Ibu Soruyong tetap meyakinkan bahwa Soruyong adalah anak kandungnya. Tapi nenek tetap mengatakan yang sebenarnya, karena nenek berpikir Soruyong sudah besar dan sudah saatnya mengetahui semuanya. Hati Soruyong semakin hancur mendengar semua itu. Dia pun pergi meninggalkan rumah. Ibu dan ayahnya mencoba mengejarnya, tapi ibu Soruyong terlanjur lemas dan tidak dapat mengejar Soruyong. Ibu Soruyong kembali ke rumah dan memarahi ibunya karena telah mengatakan semuanya kepada Soruyong. Dan ibu Soruyong mengusir nenek di rumah itu. Soruyong yang pergi entah kemana, dia mengingat saat dia kecil dulu. Dia sering diejek oleh temannya kalau dia bukan anak kandung ibunya. Lalu dia menangis menghampiri ayah dan ibunya dan menanyakan apa yang dikatakan orang lain tentangnya itu apakah benar. Namun ibunya menyanggahnya. Ibu Soruyong mencoba menghubungi Soruyong, namun Soruyong tidak menjawabnya. Ibu Soruyong yang enggan makan dan minum karena memikirkan kemana Soruyong pergi, dia terus menangis. Dia pun ingat saat dulu dia kehilangan anak yang sedang dikandungnya. Mereka semua terpukul dengan keadaan saat itu. Tak sengaja, nenek bertemu dengan temannya di rumah sakit yang sedang menggendong bayi. Temannya menceritakan kalau ada seseorang meninggalkan bayi ini di luar panti asuhan. Namun, sang bayi demam, dia membutuhkan ASI. Nenek pun menceritakan kalau dia baru saja kehilangan cucunya. Tanpa sengaja, ibu Soruyong mendengar percakapan mereka. Lalu ibu Soruyong pun menyusui bayi itu. Ibu Soruyong merasa terobati dengan kehadiran Soruyong saat dia baru saja kehilangan anaknya. Keesokan harinya, ibu Soruyong menghubungi Misol. Dia bertanya apakah dia ada bertemu dengan Soruyong atau Soruyong ada menghubungi Misol. Namun Misol menjawab kalau dia tidak ada bertemu dan berkomunikasi dengan Soruyong. Saat Misol bersiap akan pergi bekerja, dia melihat cincin yang diberikan Soruyong saat itu. Saat dia sedang memperhatikan cincin itu, tiba-tiba ibu Misol masuk dan melihat cincin itu masih ada di dirinya. Mereka pun berdebat. Ibu Misol sangat marah, lalu dia pun pergi. Misol pun bingung dengan keadaannya. Ibunya pun sama, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk kebaikan anaknya. Ibu Misol menerima telepon kalau rapat hari ini ditunda karena Soruyong tidak datang. Ibu Misol bingung kenapa Soruyong tidak masuk kerja. Ibu Seokbin tetap berusaha mendatangi Ibu Misol. Dia membelikan sesuatu untuk Ibu Misol, namun Ibu Misol menolaknya. Ibu Seokbin memohon agar Ibu Misol mau bertemu dengan anaknya dan mau bermusyawarah dengan baik dengan anaknya. Ibu Seokbin menemui anaknya dan mengajaknya bertemu dengan Ibu Misol. Misol yang tidak tahu apa-apa, dia bertanya kenapa tiba-tiba mengajaknya makan siang di luar. Lalu dia melihat Ibu Seokbin dan Seokbin datang. Belum sempat mengatakan apapun, Ibu Misol langsung menampar Seokbin. Dan Seokbin pun berlutut ke Ibu Misol dan meminta maaf. Namun Ibu Seokbin tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Dia meminta agar anaknya bangun dari berlututnya itu. Lalu Misol dan ibunya pergi meninggalkan mereka. Misol bertanya kenapa ibunya melakukan hal itu. Ibunya menjawab itu belum sebanding dengan apa yang sudah mereka perbuat kepada mereka. Misol pun bersedih, mereka menangis dan saling berpelukan. Jam 2 ada jadwal membaca berita. Namun rekan kerjanya tidak masuk kerja. Lalu istri Seokbin menyanggupi untuk menggantikannya. Misol sangat profesional saat bekerja. Dia tidak membawa masalah pribadi dalam pekerjaannya. Misol memberi sesuatu untuk istri Seokbin. Tiba-tiba perutnya sakit dan Misol menawarkan bantuan. Namun dia menolaknya. Nenek mendatangi rumah nenek kandung Soruyong. Dia menceritakan kalau dia pergi meninggalkan rumah karena masalah Soruyong.
Dan Soryong pun sama meninggalkan rumah. Saat sedang berbincang, tiba-tiba wanita tua itu diberitahu kalau cucu menantunya sedang kesakitan. Lalu wanita tua itu memarahi ibu Seokbin karena tidak memperhatikan menantunya. Lalu dia pun diantarkan ke rumah sakit. Dokter mengizinkannya pulang dengan syarat dia harus benar-benar istirahat dan tenang. Wanita tua itu pun meminta dia untuk beristirahat. Lalu wanita tua itu memarahi ibu Seokbin karena mereka tidak memperhatikan keadaan menantunya. Seokbin pun ditelepon agar dia mau datang ke rumah sakit karena neneknya sudah marah. Seokbin menemui neneknya. Dia pun diberikan teguran untuk bisa menjaga istrinya lebih baik lagi karena istrinya sedang hamil. Ibu Soryong menemui Misol. Ibu Soryong menanyakan apakah Soryong ada bercerita kepada Misol. Tidak ada, kata Misol. Misol menanyakan apakah terjadi sesuatu dengan Soryong. Ibu Soryong mengatakan ada sedikit masalah di rumah. Ini permintaanku yang serius, ucap Ibu Soryong. Lalu dia pun meninggalkan Misol. Dengan sigap, Misol pun menghubungi Soryong. Namun teleponnya tidak aktif. Lalu Misol menghubungi temannya. Dia meminta bantuan untuk mencarikan Soryong karena Soryong telah pergi meninggalkan rumah. Misol sangat cemas. Misol mencoba mencari Soryong di tempat biasa mereka bertemu. Namun dia tidak di sana. Misol mencoba menelpon lagi Soryong dan dia bisa terhubung. Namun yang menjawab teleponnya bukan Soryong. Seseorang telah menemukan ponsel Soryong dan dia pun menanyakan, apakah kamu tahu siapa pemilik ponsel ini? Dia mengatakan seseorang customer telah makan di tempatnya dan meninggalkan ponselnya. Lalu Misol pun meminta alamat itu dan segera mendatangi tempat orang yang menemukan ponsel Soryong. Misol tiba di tempat ponsel Soryong berada, namun Soryong tidak ada di sana. Lalu Misol melihat Soryong sedang berdiri sendiri di tepi pantai dan segera memeluknya dengan tenang. Soryong terus bertanya, kenapa orang tua kandungnya membuangnya saat dia baru saja lahir? Dia terus bertanya kenapa, dengan tatapan sedih dan kosong. Soryong tertidur. Saat bangun, dia melihat Misol sedang menyiapkan sarapan untuknya. Namun, hatinya sedang hancur. Dia pun pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan surat untuk Misol. Lalu Misol menemui Ibu Soryong dan menjelaskan keadaan Soryong. Lalu Ibu Soryong menanyakan di mana anaknya. Namun Misol menjawab dia sudah pergi saat ini. Ibu Soryong menyalahkan Misol kenapa dia tidak menghubungi ibunya saat menemukan Soryong. Baterai Misol saat malam itu sudah habis, sehingga Misol tidak bisa memberi kabar keberadaan mereka. Sorenya, Soryong mengirim pesan untuk ibunya. Ibu jangan cemas, aku hanya akan berjalan-jalan sedikit. Saya tidak menuju kemanapun secara khusus. Aku berjalan sedikit lebih lama. Lalu aku akan kembali ke rumah. Beritahu ayah, nenek, dan bibi aku minta maaf. Ibunya menangis karena rasa bersalah. Seokbin dan istrinya kembali berdebat. Istrinya akan pergi cek kandungan dan ingin ditemani suaminya. Namun Seokbin bersikeras tidak mau menemani istrinya. Dia berpikir itu bukan anaknya. Seokbin terpaksa mengantar istrinya cek kandungan karena dia takut nenek memarahinya. Saat di ruang periksa, Seokbin nampak tidak senang melihat calon bayinya. Lalu dia pergi meninggalkan istrinya dan menangis. Saat sedang berjalan, ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu Soryong. Ibunya memeluknya dan menangis. Soryong bertanya kenapa ibunya menangis. Ibunya mengajak Soryong kembali pulang. Dia akan menyiapkan semua makanan kesukaan Soryong. Soryong tersenyum dan meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Sebelum kembali ke rumah, dia ingin ke suatu tempat dulu. Ibunya bertanya, apakah dia akan pergi dan tidak akan kembali pulang? Tapi Soryong berjanji akan kembali pulang. Dia hanya ingin menemui seseorang.